Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, santri-santri Ma'had Imam Syafi'i yang sekarang belajar di rumah, rahimani wa rahimakumullah, kaifa halukum, narjukum lana walakum bi khairin. Ayuhal ikhwah, insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih. Dalam pelajaran ini adalah pertemuan pertama kita. Pertemuan kita yang pertama, yang mana nanti kita akan membahas apa saja yang akan kita bahas di pelajaran fikih ini. Perlu diketahui, ayuhal ikhwah, saudara-saudaraku sekalian, santri-santri Ma'had Imam Syafi'i, pada pelajaran fikih kali ini, insyaallah kita berbeda dengan fikih yang biasanya kita pelajari di kelas. Fikih pada kali ini kita akan mempelajari hadis-hadis tentang fikih. Maka sebelum kita masuk kepada hadis-hadis tentang fikih, kita perlu untuk mengetahui hakikat fikih itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi fikih, maka kita harus mengetahui muqaddimah fikih itu sendiri. Ilmu fikih itu apa maksudnya? Tayyib. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Fikih secara bahasa, ya, fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Secara istilah, secara bahasa dulu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Maksudnya bagaimana? Faqahtu syai'an au ay fahimtu syai'an. Saya mengetahui ilmu fikih tentang sesuatu, maka saya faham akan sesuatu itu. Jadi ketika ada orang fikih, kamu tahu nggak ilmu fikih tentang ibadah? Nah, ketika dia mengetahui, ya saya mengetahui ilmu fikih tentang ibadah, berarti dia faham ilmu tentang ibadah. Umpama ada istilah fikih muamalah. Nah, berarti itu isinya adalah pemahaman-pemahaman tentang syariat, tentang muamalah. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh seorang muslim yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Ya, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh seorang muslim yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Maka kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa fikih adalah sebuah ilmu. Nah, apa maksud ilmu? Ilmu adalah sesuatu i'tiqadul jazim al-mutabiqu lil waqi', yaitu sesuatu yang kita yakini itu kebenarannya dan sesuai dengan kenyataannya dan kebenarannya. Kita yakin bahwa itu adalah benar dan memang benar terbukti akan kebenarannya. Itulah ilmu. Ilmu kita yakini bahwa salat itu seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan itu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan hadis-hadis yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah istilah dari ilmu. Sesuatu yang diyakini akan kebenarannya dan sesuai dengan kebenarannya itu sendiri. Nah, setelah ilmu, maka itu ternyata fikih itu bukan hanya praktek, bukan dakwah, bukan apa, tapi dia adalah ilmu. Ya, ilmu yang kita bisa memahaminya, kita meyakini akan kebenarannya, itulah ilmu. Yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, di sini disebutkan yang dilakukan oleh seorang muslim.
Maka ketika orang muslim melakukan aktivitas sehari-hari, maka di situ ada nilai fikihnya. Ya, ada nilai fikihnya. Dia melakukan makan, ada nilai fikihnya. Oh, ternyata itu makan itu adalah mubah dan bisa jadi sunnah ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ibadah, melakukan sholat, itu yang dilakukan oleh seorang muslim. Nah, ternyata ada hukum-hukumnya. Disitulah letak ilmu fikihnya. Maka ketika kita mengetahui bahwa ilmu fikih hanya sebatas yang dilakukan oleh seorang muslim, maka orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu tidak berlaku bagi mereka fikihnya. Yang berlaku adalah hanya orang-orang muslim. Orang-orang kafir mau mereka melakukan apa itu tidak bernilai fikih bagi kita. Maka ketika kita melihat sebelumnya ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, maka kita harus mengetahui apa itu hukum-hukum syariat. Nah, ternyata hukum syariat itu ada 5. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Apa itu wajib? Wajib adalah sesuatu yang dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkannya, dia akan mendapatkan pahala. Jika dia meninggalkannya, dia akan diancam sebuah dosa. Itu adalah wajib. Perkara yang perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya, jika dia melakukannya dia mendapatkan pahala, tapi jika dia meninggalkannya maka dia diancam sebuah dosa. Kemudian sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah perbuatan yang dilakukan akan mendapat pahala, tapi jika dia tidak dilakukan, dia tidak mengapa. Dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan dosa. Tapi dia kalau dilakukan itu mendapatkan pahala. Wajib, contoh wajib banyak sekali, sholat 5 waktu di masjid setelah mendengar azan. Nah, itu wajib. Kemudian di antara sunnahnya banyak sekali, sholat nafilah, sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib, itu salah satu sunnah. Atau puasa sunnah Senin Kamis, puasa Dzulhijjah, dan lain sebagainya. Kemudian mubah. Mubah adalah dia melakukannya atau tidak melakukannya tidak mendapatkan pahala atau dosa. Pilihan, mau melakukannya atau tidak. Makan, minum, itu dia tidak dinilai pahala atau dosa. Karena pada dasarnya itu mubah. Beda halnya jika dia meniatkan yang lain. Kemudian makruh. Makruh itu apa? Makruh adalah dia melakukan perbuatan makruh jika dia melakukannya dia tidak apa-apa, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, lebih baik ditinggalkan. Karena biasanya itu berhubungan dengan etika adab. Contoh makruh adalah minum sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri itu makruh. Apakah dosa? Ya, tidak. Karena minum sambil berdiri itu pernah Rasulullah lakukan tatkala beliau minum di air Zam-Zam. Tapi ini contoh lain. Tapi Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa la tashrab qa'iman atau kama qala alaihi wasallam, jangan minum sambil berdiri. Maka di sini adalah anjurannya adalah minum sambil berdiri itu makruh. Tapi kan Rasulullah pernah. Nah, maka dari itu enggak jadi haram, tidak menjadi haram. Karena Rasulullah pernah melakukan sekali itu ketika minum air Zam-Zam. Tapi selain itu minum sambil berdiri itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Atau mungkin ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa itu haram. Ya, itu salah satu pendapat ulama. Tapi yang jelas beberapa hukum yang makruh itu lebih baik ditinggalkan, banyak sekali. Kemudian haram. Haram itu jika melakukannya adalah mendapatkan dosa atau ancaman. Jika dia
meninggalkannya dia mendapatkan pahala. Banyak sekali haram itu. Haram minum khamar, haram melakukan ghibah, haram melihat yang lawan jenis, melihat aurat lawan jenis. Haram, banyak sekali perbuatan haram. Kemudian setelah kita mengetahui hukum syariat, tadi kita kembali ke istilah fikih, itu hukum syariat yang dilakukan oleh seorang muslim yang diambil dari dalil-dalil syar'i. Ya, di sini kuncinya nih, dalil-dalil syar'i. Maka apa itu dalil-dalil syar'i? Yang pertama ada Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Haram, halal, mubah. Nah, banyak sekali. Hurrimat alaikumul maitah. Contoh dari yang diharamkan. Diharamkan pada kalian bangkai. Atau uhillalakum saydul bahri. Nah, dihalalkan untuk kalian semua buruan yang ada di laut. Nah, itu salah satu. Atau perintah yang mengharuskan itu wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu dalil-dalil syar'i banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian hadis. Hadis adalah sabda Rasulullah. Banyak sekali Rasulullah bersabda yang menjelaskan tentang dalil-dalil syar'i, yang tentang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Banyak sekali. Kemudian ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama di sini adalah para ulama di suatu zaman itu bersepakat akan sebuah hukum. Contoh ijma' adalah ajlamal ulama ala anna mu'anadah di bulatil umur haramun. Para ulama berijma, bersepakat bahwa memberontak ke penguasa yang sah itu adalah haram. Nah, itu salah satu ijma. Memang di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan. Yang ada hanya wa'ati'ullah wa'ati'ur rasulah ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasulnya dan taati ulil amri. Tapi dengan di dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah ternyata belum ada keterangan untuk memberontak pemerintah. Maka ternyata para ulama sudah sepakat bahwa memberontak pemerintah itu adalah haram. Kemudian qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum, menyandarkan hukum dan diambil sebabnya kemudian dihukumi tentang hukum syar'inya. Contoh mungkin narkoba. Wah, narkoba itu haram. Kenapa haram? Karena dia memabukkan, satu. Kemudian dua, membahayakan, dua. Lalu dari dua sebab ini dikiaskan kenapa narkoba haram? Karena dia memabukkan seperti khamar dan dia membahaya seperti racun. Jadi karena racun berbahaya, kemudian khamar juga memabukkan. Dua-duanya dilarang di dalam syariat Islam. Ternyata ada hukum baru, yaitu narkoba. Ternyata ada suatu baru, yaitu narkoba. Kita kiaskan. Karena dia memiliki sifat memabukkan dan berbahaya, maka dia dihukumi haram. Itulah salah satu kias. Kemudian ayuhal ikhwa zaniyallah wa iyyakum, kita masuk mazhab fikih. Apa itu mazhab? Apa itu fikih? Fikih sudah kita jelaskan tadi. Fikih secara bahasa adalah pemahaman, secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh seorang muslim yang diambil dari dalil syar'i, itu fikih. Lalu ternyata ada mazhab. Apalagi itu mazhab? Baiklah, mazhab adalah metode dalam memahami dalil. Wah, mazhab adalah metode memahami dalil. Nah, ketika di dalam kita mempelajari semua kitab fikih, ternyata masing-masing ada beberapa ulama itu
mereka memiliki metode sendiri dalam memahami dalil sehingga mereka mengambil hukum tersendiri dan meringkasnya dan membuat kitabnya dan membuat usul fikihnya. Nah, dari ulama-ulama mazhab yang ada itu banyak sekali. Tapi yang populer di antara kaum muslimin itu 4 ulama mazhab, istilahnya adalah ulama mazhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Ya, yang pertama adalah Abu Hanifah. Dia adalah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Abu Hanifah. Beliau berdakwah di daerah Kufah atau di daerah Irak. Kemudian Malik bin Anas, sahibu Darul Hijrataini, sahibu Darul Hijrah, yaitu beliau Malik bin Anas, beliau adalah ulama yang tinggal di kota Nabi, di Madinah, rahimahullah ta'ala. Kemudian Malik bin Anas ternyata memiliki seorang murid, yaitu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i dulunya pernah belajar dengan Imam Malik, tapi beliau memiliki metode dalam memahami dalil tersendiri. Maka beliau memiliki memiliki metode mazhab tersendiri. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, beliau juga pernah belajar di Imam Syafi'i. Pernah belajar di Imam Syafi'i. Keempat ini ilmu mereka luas, dan pada saat ini kaum muslimin yang ada di penjuru dunia ini, mereka mazhab fikih mereka itu mengambil dari 4 mazhab ini. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan mereka tersebar metode mazhab ini di berbagai macam penjuru dunia. Seperti di Indonesia mayoritas Syafi'i. Kemudian di Saudi Arabia mayoritas Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di Mesir mayoritas Imam Maliki. Kemudian di daerah negara-negara Islam seperti Uzbekistan, Turkmenistan, mereka memiliki atau mengambil mazhab Abu Hanifah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Setelah kita mengetahui, setelah kita mempelajari tentang fikih secara ringkas, muqaddimah tentang fikih, maka kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk materi, kita akan memperkenalkan materi apa atau kitab apa yang akan kita pelajari. Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, atau nama lengkap kitabnya adalah Umdatul Ahkami min kalami khairil anami alaihi salatu wassalam. Al-Muallif Abi Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Juma'ili Al-Hambali. Al-Hambali. Ternyata beliau memiliki mazhab Hambali. Perlu diketahui bahwa kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab yang berisi tentang hukum-hukum syar'i, hadis-hadis pilihan hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan fikih. Jadi kitab Umdatul Ahkam adalah kitab hadis, tapi di dalamnya adalah kitab-kitab hadis-hadis pilihan tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan fikih, dan diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi beliau Al-Imam Al-Maqdisi, Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu mengambil hadis yang sama di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian dikumpulkan, kemudian diambil kitab-kitab fikihnya, hadis-hadis tentang fikihnya, dan dikumpulkan menjadi kitab Umdatul Ahkam. Maka kita baru akan masuk ke materi. Materi yang pertama adalah
tentu semua kitab itu materinya adalah taharah, bersuci, ya, taharah atau bersuci. Hadis pertama, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imrati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini hadis yang sering kita hafal di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis pertama. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Nah, di hadis ini ternyata penulis memulai kitab Taharah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Maka kenapa hadis pertama diambil adalah tentang niat? Karena niat adalah syarat semua ibadah. Syarat semua diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas niat. Ketika niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dinilai niat ibadahnya. Maka kita bisa ambil dari faedah hadis ini adalah yang pertama, niat merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amalan perbuatan. Ya, faedah pertama adalah niat merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amalan perbuatan. Dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tepatnya di hati. Nah, catatannya di sini. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Nah, bukan dilafadzkan. Bukan melafatkan niat. Bukan mengatakan usolli fardhul maghribi atau nawaitu shauma ghadin atau nawaitul wudu'a. Nah, itu melafatkan niat, itu tidak ada anjurannya. Tapi niat adalah tempatnya di hati. Kemudian faedah yang ketiga adalah seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Ya, seorang mukmin. Kita seorang mukmin ketika melakukan sebuah amalan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena kadar niatnya. Semakin ikhlas dia melakukan sebuah amalan, semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan walaupun perbuatannya kecil. Beda seumpama perbuatannya hanya mungkin membantu orang, nyatanya ikhlas lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Atau menyingkirkan duri, gangguan dari jalan, itu pun akan mendapatkan banyak pahala. Kemudian jika seumpama dia melakukan ibadah umrah atau haji, ternyata niatnya kecil, niatnya untuk jalan-jalan atau niatnya agar dipuji, agar mendapatkan gelar haji, bukan karena Allah, maka dia tidak akan dinilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sebuah niat. Kemudian yang keempat, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Ya, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah jika diiringi niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Contohnya banyak sekali, kita makan dan minum.
Ketika kita niatkan untuk memperkuat diri untuk beribadah kepada Allah, maka makan dan minum kita akan benar ibadah. Maka ini ada istilahnya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak ada aturannya. Maksudnya bagaimana? Perbuatan mubah yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan yang diada-adakan, itu berbeda. Kemudian ada lagi ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah yang tata caranya, aturannya diatur oleh Allah seperti puasa, zakat wajib dan lain sebagainya. Kemudian yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Ya. Seorang itu akan membedakan antara ibadah dan kebiasaannya dengan niat. Karena kalau niatnya karena Allah maka akan dinilai ibadah. Tapi kalau nggak ada niat, ya biasa saja. Kemudian wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan amalan hati dan waspada dari penyakit-penyakit hati seperti ria, dengki, hasad dan lain sebagainya. Ya, kita harus wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan amalan hati dan waspada dari penyakit-penyakit hati seperti ria, dengki, hasad dan lain sebagainya. Maka di sini ketika kita melakukan amalan, kita jauhi sifat ria, sifat dengki, iri dan lain sebagainya. Itulah faedah yang ada pada hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang niat. Maka dari itu, ayuhat talaba, santri-santri ma'at Imam Syafi'i yang belajar di rumah online, kita harus mengetahui bahwa niat itu adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Karena dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan menilai kita. Tapi jika tidak ikhlas, maka Allah Ta'ala alam bisawab, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal ikhwah, santri-santri, inilah materi pertama kita kali ini, yaitu kita mempelajari tentang fikih, mukadimah tentang fikih, apa itu fikih, apa itu dalil syar'i, apa itu hukum-hukum syariat, dan juga kita mengenal mazhab-mazhab fikih, dan juga kita telah mengenal hadis pertama yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat, yaitu tentang niat. Maka dari hadis-hadis ini, dari pelajaran kali ini, setelah ini adalah kita akan berikan tugas atau tugas untuk antum sekalian. Tugasnya adalah yang pertama, mencatat semua tulisan yang ada di video kali ini. Ya, video ini semuanya dicatat. Itu tugas pertama. Tugas kedua adalah mencatat faedah-faedah yang ada di hadis yang pertama, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Nah, tadi sudah dijelaskan di menit-menit di video ini tentang niat dan faedah-faedahnya, faedah hadis ini. Ya, silahkan ditulis. Jadi PR-nya ada 2. Tulis semua tulisan yang ada di video ini. Kemudian yang kedua adalah tulis faedah yang ada di hadis innamal a'malu binniyat. Maka pelajaran kali ini kita cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.